Moksa tidak akan dialami dalam kematian. Moksa itu dialami saat kehidupan. Iya, Tapi keyakinan orang Hindu, moksa itu hanya terjadi setelah kematian bagi orang-orang yang sudah mengalami kemerdekaan. Enggak, moksa hanya bisa dicapai pada saat hidup, bukan saat kematian. Seperti terjadi pada Nabi Elia atau Iya, semua yang disebut Nabi, Rasul, Buddha itu sudah mencapai tercerahkan. Dia sudah naik ke langit. Kata-kata langit itu bukan berarti langit ini, masuk ke dalam kenyataan, masuk ke dalam wilayah Tuhan. Salam cerdas selaras, para pecinta Hyang Wedo TV dan para tandapan di mana saja berada di seluruh alam semesta, baik yang ada di alam skala maupun yang ada di alam niskala. Bertemu kembali dengan saya Hyang Wedo, pengelola channel khusus spiritualitas, channel khusus bagi kamu semua yang ingin merdeka. Bebas merdeka dari penjajahan dan perbudakan pikiran dan egomu sendiri yang selama ini selalu mengaku sebagai dirimu. Hyang Wedo hanya membantu bagi yang siap merdeka dari pikiran dan keyakinan dasar hidupmu yang selalu mengikatmu merasa menjadi orang yang paling benar, paling istimewa menurut dasar-dasar pemikiranmu dan keyakinanmu sendiri. Maka dalam perspektif spiritualitas, semua orang beragama karena semua orang masih tergantung pada pikiran dan keyakinannya masing-masing. Salam cerdas selaras. Spiritualitas hanya mengantarkanmu kembali kepada kemurnianmu. Tanpa pikiran, tanpa keyakinan, tanpa pengetahuan buatan dari pikiranmu, menjadi merdeka. Sehingga kamu bisa bebas dari pernyataan sesat yang menyesatkan dari siapapun, baik dari para penganut agama, para penganut sains, para penganut ideologi, para penganut filsafat, maupun para penganut kebudayaan ataupun para penganut spiritualisme. Lihatlah kenyataan itu sebagai kenyataan itu sendiri, tanpa prasangka dan praduga pikiran dan keyakinanmu. Spiritualitas sama sekali bukan pengetahuan. Jika spiritualitas dipahami sebagai pengetahuan, maka yang membutuhkan pengetahuan spiritualitas adalah egomu. Pengetahuan spiritualitas hanya membuat ego semakin besar dan kuat. Dan itu bertentangan dengan esensi dan tujuan spiritualitas itu sendiri, yaitu merdeka dari pikiran dan ego. Pengetahuan spiritualitas hanya akan membuat pikiranmu semakin kuat dan berkuasa, semakin sulit untuk ditundukkan dan dikendalikan. Spiritualitas sama sekali bukan pengetahuan. Spiritualitas adalah metode atau jalan kembali. Metode tidak bisa dijelaskan. Metode hanya bisa ditunjukkan dan dijalankan. Sedangkan spiritualitas sebagai pengetahuan membutuhkan penjelasan dan pemahaman. Dan yang membutuhkan pemahaman dan penjelasan adalah pikiranmu. Sedangkan tujuan spiritualitas adalah menghancurkan egomu, menundukkan pikiranmu, dan bukan memperkuat pikiranmu. Kembali menjadi diri kita yang sebenarnya. Dia metode ke sana, bukan untuk metode menjadi kekayaan. Dan orang kalau sudah di tingkat ini, yang disebut kekayaan itu hanya bayangan. Sedangkan Tuhan itu cahaya. Sedangkan orang-orang agama, Tuhan dan kekayaan itu seperti dua hal yang harus dikejar dengan cara yang berbeda. Sehingga mereka punya waktu untuk sembahyang dan untuk waktu untuk mencari makan. Orang-orang spiritualitas beda. Bahwa yang disebut kekayaan hanya bayangan. Yang disebut Tuhan itu cahaya. Ya, kalau kita selalu mencari Tuhan, mencari cahaya, maka bayangan itu selalu mengikuti kita.
Tapi kalau kita fokus pada bayangan berarti membelakangi cahaya. Berarti bayangan itu selalu ada di depan kita. Berarti kita yang mengejar bayangan. Bisa kita mengejar bayangan. Semakin dikejar bayangan itu semakin jauh. Jadi kita ibaratnya satu kali langkah langsung 2 pulau. Mengejar Tuhan, harta pun ikut. Itu loh istilahnya. Ya udah, makanya nggak usah pakai teori apa-apa. Itu yang kejar cahaya, maka bayangan pun mengikut. Kejar Tuhan, maka harta pun mengikut. Tapi orang-orang seperti ini udah nggak butuh itu lagi. Oh ya, paham. Loh, sekarang coba sekarang ya, coba sampai tanyakan sama Rockefeller. Dia orang yang terkaya di dunia. Apa dia bawa uang tiap hari? Enggak. Dia nggak pernah bawa uang. Dia kalau belanja hanya tanda tangan saja. Dan tanda tangan itu langsung minta sama kasirnya di rumah. Nggak pernah bawa uang. Maka bagi orang spiritual, Tuhan itu adalah harta yang nggak perlu dibawa. ATM-nya bisa kita tarik kalau kita butuh. Iya. Hah? Apa kalau kita punya uang kita bawa kemana-mana? Enggak, orang bodoh itu kalau bawa uang kemana-mana. Iya. Apalagi nanti zaman semakin ke sana, yang disebut uang udah nggak ada barangnya, hanya angka saja. Semakin hilang kan, Pak? Ya sama seperti Rockefeller, kemana-mana nggak bawa uang dia. Iya, gampangannya gitu. Iya. Sedangkan orang-orang lain, mungkin di zaman dulu orang mau kemana-mana bawa emas. Iya kan? Karena emas ini yang bisa ditukar jadi apa-apa, kan berat, bisa dirampok orang, bisa. Nah, semakin ke sana, ternyata hanya nilai saja. Nah, itulah seperti itu kehidupan itu. Jadi kita nggak perlu merepotkan diri. Yang namanya kekayaan, dia datang pada saat kita butuh. Loh iya kan buat apa? Hah? Masuk. Loh iya. Betul ya. Bahkan dengan adanya benda-benda tadi bisa membuat kita terikat. Sampai punya rumah besar sekali, mau keluar negeri, sampai bingung nanti, wah siapa yang jaga? Kebakaran gini gitu, wah macam-macam ya kan. Banyak ketakutan, banyak keterikatan. Harta-harta yang nyata, harta-harta yang seperti itu malah memperbudak kita. Kita menjadi security-nya malah. Tidak hilang. Ya. Jadi bebas kita udah. Yang penting kita nggak pernah telanjang, nggak pernah kelaparan, bebas. Orang-orang yang merasa kaya malah banyak ketakutan dalam hidupnya. Takut mati, takut sapu, takut hilap. Wah, mati itu malah nggak ada obatnya. Apa obatnya? Dikasih uang pun udah nggak laku, takut mati. Ya, inilah. Kita ini mengajarkan spiritualitas agar kita merdeka. Lepas dari semua kemelekatan. Di tingkat ini kita udah jadi pencipta, karena kita sudah tahu sebab akibat. Kalau kita ingin mendapatkan akibatnya, ya kita buat sebabnya. Hubungan sebab akibat kita udah tahu, udah satu kepastian. Logikanya di sana. Jadi gampang. Pikiran adalah merupakan anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada manusia. Nah, dia anugerah yang luar biasa. Pikiran ini mampu mengantarkan kita kemana saja. Pikiran mampu mengantarkan kita ke wilayah-wilayah yang kita inginkan. Katakanlah pikiran mampu mengantarkan kita ke tempat-tempat yang kita inginkan. Ya itu sudah terbukti kan, sampai kemana-mana kan pikiran yang mengajak. Sampai dirangsang oleh pikiran saya ini ke sana.
Yang mendorong sampean ke sana kemari kan pikiran. Jadi pikiran jadi kendaraan buat sampean. Cuma sampean didorong oleh pikiran, bukan pikiran yang sampean tunggangi, tapi sampean ditunggangi oleh pikiran. Tapi memang fungsi pikiran adalah kendaraan, sarana yang bisa mengantarkan kita untuk mencapai tujuan. Dia seperti kendaraan, maka dia merupakan anugerah yang paling luar biasa dari Tuhan. Cuma celakanya manusia tidak mampu bagaimana caranya mengendalikan kendaraan itu. Sehebat apapun kita punya mobil, kalau kita nggak bisa nyetir, berbahaya nggak? Berbahaya. Tapi kalau sampai mampu mengendalikannya, dia bisa mengantarkan kita kemana saja. Tapi nggak bisa mengantarkan kita ke Tuhan. Mobil hanya bisa mengantarkan kita ke depan masjid, ke depan gereja, ke depan pura. Karena untuk masuk ke pura, ke gereja nggak boleh dengan mobilnya. Begitu pula untuk bertemu dengan Tuhan, nggak bisa dengan pikiran. Pikiran akan jadi penghalang yang membuat kita tidak bisa bertemu Tuhan. Maka kalau kita menggunakan pikiran, maka pikiran harus diparkirkan. Nah, Yesus itu tukang parkir. Muhammad itu tukang parkir. Nah, ketika sampai sembahyang, ada patungnya Yesus. Ini hanya tempat parkir aja. Pikiran sampean terikat pada patung ini, tapi roh sampean keluar. Ini hanya tempat parkir apa? Pikiran itu kan mobil. Ada tukang parkirnya, sampean naruh mobil nggak ada tukang parkirnya, bingung lah. Sembayang sampean mikir mobilnya nanti dicuri orang atau gimana? Sembayangnya nggak khusyuk nanti. Nah itu tugasnya tukang parkir. Nah guru-guru besar itu tukang parkir. Muhammad, Yesus itu tukang parkir. Masjid itu tempat parkir. Pura itu tempat parkir. Ritual itu hanya permainan. Ritual itu hanya permainan. Tapi permainan itu diperlukan. Siapa yang butuh mainan? Pikiran kita. Pikiran kita itu seperti anak-anak. Seperti anak kita kalau kita ajak bertamu ke orang lain, kita nggak bisa tenang kalau anak kita rewel. Bisa kita berdialog sama orang yang kita temui kalau anak kita rewel? Nggak bisa. Caranya gimana? Kasih mainan. Kasih mainan. Dia anteng dengan mainannya, kita bisa dialog sama orang. Ini juga butuh mainan. Nah ritual itu adalah mainannya. Biar fokus ya, biar fokus. Bukan alasan. Pikiran butuh alasan. Nah alasan itu ritual. Sampean nggak usah kemana-mana, diem aja percaya duit bakal datang. Nggak percaya ini. Percaya. Iya, dari mana saya dapat duit? Nah ini kan butuh alasan. Dan Ritual itu adalah alasan buat ini. Loh, yang namanya menyembuhkan orang sakit itu gampang. Orang mau menyembuhkan ini, belum masuk ke dalam sudah saya pulang. Sudah kamu pulang aja. Belum, saya kesini mau disembuhkan. Sudah sembuh. Nggak percaya dia. Saya belum diapa-apain. Kan butuh dirituali. Untuk alasan. Tapi sugesti ya. Iya, alasan. Iya. Datang pura-pura. Semakin kritis berarti alasannya semakin kuat. Semakin kritis berarti ritualnya semakin berat. Makanya orang yang kritis sakit, wah sulit disembuhkan. Tapi kalau orang itu nggak kritis, gampang disembuhkan. Kasih minum aja gini, kadang-kadang dipukul aja dah. Gitu. Makanya orang kritis itu juga ada baiknya, ada banyak salahnya. Mempersulit diri. Dikasih ini, kalau kamu sembuh, coba kamu baca doa ini.
Oh, hanya berdoa saja. Bagaimana kalau saya dengan puasa? Terserah. Nah, dia mempersulit diri, nggak percaya kalau hanya berdoa saja. Dia butuh puasa. Mungkin butuh bawa ini, bawa itu, mempersulit diri. Ini butuh alasan, butuh ritual. Masuk kendaraan juga ya? Iya, makanya kenapa orang Buddha perlu adanya patung Buddha, orang Kristen perlu adanya salib, orang Islam perlu adanya Ka'bah. Itu semua berhala-berhala yang dibutuhkan, tempat-tempat ritual. Nggak salah dengan berhala. Kalau Islam mengajarkan syirik, yang disebut syirik itu bukan berhala. Berhala tidak dilarang, yang dilarang syirik. Cuma banyak orang yang salah memahami syirik, dianggapnya sebagai berhala. Salah. Berhala itu kita perlukan selama kita belum bisa bertemu Tuhan. Sama seperti kalau sampean jauh dari istri, mungkin fotonya yang dicium atau bajunya yang dicium misalnya. Gak pernah ya? Saya langsung bayangin soalnya ya. Oh, bayangin. Nggak pakai foto saya. Oh gitu. Sudah saya Tapi bayangin kalau aja. sudah ada istri kan nggak mungkin kita nggak butuh berhala lagi, nggak berlaku. Nggak perlu foto. Iya, kalau ada. Begitupun orang yang sudah bisa berjumpa Tuhan nggak butuh lagi berhala-berhala lain. Bahkan nama Tuhan itu juga berhala. Karena Tuhan nggak punya nama sebetulnya. Ya. Jadi kalau kita bilang tentang berhala, nama Tuhan itu sendiri sudah berhala. Yang disebut-sebut namanya padahal dia nggak tahu orangnya, nggak tahu substansinya. Hah? Iya. Berarti kayak kemarin pas ini ada bunga itu cara termasuknya. Iya itu. Jadi gamblang sekali. Nah ini kan cerita tentang apa itu spiritual dan apa itu agama. Ya. Jadi jelas sekali bahwa yang disebut agama hanyalah tuntunan awal yang dibutuhkan manusia di masa kanak-kanaknya. Sehingga dalam tuntunan tadi kita butuh pengetahuan, butuh membina keyakinan, membangun keyakinan. Ya. Nah, tapi ketika kita meningkat ketika spiritual, berarti kita harus kembali. Oleh karena itu kita tidak butuh lagi keyakinan, tidak butuh lagi tuntunan. Ya. Sama seperti orang kalau belum bisa berjalan dia pakai tongkat. Ya. Kalau sudah bisa berjalan masa pakai tongkat terus? Agama itu seperti tongkat. Kalau sudah berjalan pakai tongkat malah mengganggu. Nah, masalahnya kalau melepaskan tongkat itu gampang, bisa kita lemparkan begitu saja. Nah, yang namanya melepaskan agama, melepaskan keyakinan itu nggak gampang. Maka proses dalam spiritualitas adalah proses pelepasan, proses penghancuran, proses pengosongan. Nah, ini sudah mulai titik kulminasi nih yang ini. Terus ya. Proses penghancuran, pengosongan. Ya, disinilah kita memasuki wilayah kepasrahan, masuki wilayah di mana kita masuk ke tingkat suwung. Suwung itu artinya mengosongkan diri dari semua pengetahuan pikiran. Kalau gitu, jadi kepasrahan adalah merupakan jalan untuk mencapai, untuk kembali kepada jati diri, pasrah. Kepasrahan itu. Iya. Maka moksa adalah kemerdekaan. Maka untuk mencapai moksa hanya dengan pasrah. Maka oleh karena itu seluruh agama pada intinya adalah mengajarkan pada manusia untuk pasrah. Semua. Dan semua agama berasal dari sumber yang sama. Jika ada orang yang mengatakan bahwa agama Islam itu jiplak dari Kristen, Kristen jiplak dari Yahudi, Yahudi jiplak dari, ini orang goblok. Orang semua agama ini berasal dari sumber yang sama, ya jelas sama ajarannya. Yang berbeda hanya bahasanya.
kasusnya. Setiap zaman punya permasalahan yang berbeda. Setiap zaman punya krisis yang berbeda. Sehingga di dalam mengatasi permasalahannya juga berbeda. Setuju saya. Sama unsur bahasa itu yang bisa mempengaruhi. Bukan hanya bahasa, ya pikiran ya. Iya. Tapi yang lebih penting lagi adalah laku. Bagaimana menerapkan. Karena kalau kita hanya melulu memperkaya wacana, teori-teori, hanya memperkuat pikiran. Padahal keinginan kita adalah melumpuhkan pikiran. Karena pikiran itulah yang membuat kita terjajah. Pikiran itulah yang membuat kita terikat. Pikiran itulah yang membuat kita menjadi berbeda satu dengan yang lain. Manusia itu merupakan gambaran yang dituju oleh Tuhan. Makanya dalam Kristen itu disebut bahwa manusia itu merupakan gambarnya Tuhan istilahnya. Yang gambar yang diinginkan Tuhan. Cuma rahasia yang sebenarnya dari apa keinginan Tuhan sehingga katakanlah dengan bahasa agama kena sampai Tuhan menciptakan manusia dan lain sebagainya. Nah, ini kan banyak orang yang nggak tahu. Nah itu gimana yang? Nah itu rahasia. Rahasia besar. Kayak banyak rahasia-rahasia dalam spiritualitas yang dia nggak bongkar. Oh gitu. Iya, ini kunci. Kalau orang lain yang mengatakan spiritualitas tapi dia nggak tahu rahasia ini berarti bullshit. Urusan saya ini mak sekarang kok ngeblank ya? Yang diinginkan, ya tadi yang kan bilang ya, itu manusia itu yang seperti begini kan gitu ya. Iya. Itu spesifik, kita nggak bisa. Iya, tapi untuk apa? Bagi Tuhan untuk apa keinginan itu? Tuhan punya itu keinginan Tuhan murni dan apa keinginan Tuhan? Nah itu nggak orang banyak nggak tahu. Apa cuma satu tujuan mungkin? Hah? Hanya satu untuk menyembahnya gitu ya. Ini dipuja gitu ya. Ah bukan. Dan ini nggak yang bongkar. Oh iya iya. Ya, karena ada kunci yang harus tetap yang pegang. Ada beberapa. Apa yang mama? Maksudnya itu Tuhan menciptakan manusia ini nggak boleh diungkapkan gitu. Bisa diungkapkan, bisa nggak apa-apa. Yang rahasia Cuma, tadi yang iya karena gini, karena banyak orang yang sebetulnya mereka belum mengalami spiritualitas. Dia bisa bicara tentang spiritualitas karena mendengar. Iya. Nah nanti, Katanya gitu ya. iya. Nah kadang-kadang ada orang yang akhirnya berani ngaku bahwa itu dia tahu sendiri. Dia bisa membongkar semuanya karena tahu. Nah, oleh karena itu kunci ini gak ada yang pegang, takut karena khawatir ada orang-orang yang Nanti merosak. Ini gini ya. paham ya. Coba sekarang Kalau- banyak orang yang konsep- karena pengetahuan spiritualitas kan terbuka kan, semua Iya. orang bisa bicara. Berarti tetap konteksnya yang ini adalah Tuhan cipta manusia itu ada sebabnya gitu maksudnya. Ya ada maunya. Ada maunya. Iya. Maunya Tuhan gitu ya. Iya. Nah, ini yang masih dirahasiakan ya. Iya. Oh, Itu yang beda kurang. Kalau dari saya sebagai orang Islam tidak akan pernah bertemu konsep itu yang sama yang Iya. mau Makanya meskipun kalau- dikunci nggak dikunci itu nggak akan bisa ketemu. Nah, itu menurut konsep, bukan Ah. bukan menurut Quran ya. Itu menurut pemikiran orang Islam. Ya, satu contoh gini ya, kita sebagai orang Islam memang umpama gini, terus nggak usah cari tahu. Ada di surat Al-Fatihah kan bunyinya ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi Terus intinya apa? kita itu harus kalau mau ke jalan kebenaran itu mengikuti orang-orang yang beriman. Dari kalau umpama dari konsepnya yang ya kita menggali sendiri, umpama dibuka aja lah sama yang ya. Kan banyak orang yang belum tahu apa spiritual Ya, tingkatnya. Oke, sekarang yang jawab semua tahu. Iya, Ya. iya. Seperti yang bilang, manusia itu ada dua macam, budak dan tuan. Para budak memang butuh pemimpin. Para budak butuh tuntunan, butuh orang-orang yang bisa menuntun. Para nabi kehadirannya untuk para budak. Cara pandang para budak jelas beda dengan nabi-nabi. Nabi-nabi adalah orang yang sudah merdeka. Para budak hidupnya selalu dituntut. Sedangkan spiritualitas
berjalanlah kamu sendiri. Tidak selamanya kamu harus dituntut. Terus kemauan sendiri itu. Iya, memang tujuan, makanya kan kalau kita masih belajar di tingkat agama dan nggak pernah meningkat, ya di sana terus. Stuck ya. Iya, kenapa nggak sadar kalau sampai masih terikat di sana? Itu masuk. Akan ada jalan kebenaran kan kalau kita ngikuti orang-orang yang beriman. Itu kan kita sudah ya itu di tingkat sampai menjadi penuntun. Tapi kan yang namanya orang kan masa dituntun terus. ya. Kalau sampai sudah bisa berjalan, masa dituntun terus? Nah. Banyak manusia yang masih terikat oleh keyakinan kanak-kanaknya yang berbahaya dari sampai besar. Seperti yang bilang, kalau melemparkan tongkat itu gampang, tapi untuk melemparkan keyakinan, tidak menggunakan keyakinan itu gak gampang. Saya bingung, berarti semacam Bible sama Al-Quran itu berarti hanya kiasan atau gimana? Iya, dia sebagai tuntunan. Tuntunan. Iya. Nah di situ jelas tuntunan ada kata surga loh. Ada surga, Iya, nggak jelas. apa-apa. Bisa dipahami oleh orang-orang spiritual. Oh, gitu. Karena itu memang ditujukan untuk anak-anak dulu. Orang-orang spiritual tahu. Ya. Bagi orang-orang spiritual yang disebut surga dan neraka itu sekarang. Kalau saat ini kamu mengeluh, neraka. Kalau saat ini kamu bahagia, ya surga. Gitu. Iya. Oh, ya sama ya konsepnya Ahmad Qasim juga mesti kayak gitu. Ini bukan konsep. Ini bukan konsep. Iya, iya. Jadi apa ini? Coba. Pengalaman ya. Kalau konsep itu kan dari proses berpikir, penalaran. Kalau pengalaman batin berarti ya? Ya laku hidup. Aku itu. Ya, kalau sampai mungkin dalam perjalanan hidupnya dengan berbagai macam rintangan dan sebagainya akan menghasilkan pengalaman. Pengalaman itu pengetahuan yang hakiki. Ya. Karena pengetahuan itu ada 3. Pengetahuan yang kita peroleh dari mendengar, ini namanya pengetahuan konseptual. Dan ada pengetahuan yang diperoleh dari melihat, ini yang disebut science. Ada pengetahuan yang diperoleh karena mengalami. Nah inilah orang-orang spiritual. Yang dalam artian berproses ya. Ya semuanya berproses. Cuma yang berproses pikirannya atau lakunya. Ini, Banyak. Ini gini ya. Ah. Maaf ya. Ya. Satu contoh spesifik saya aja ya. Iya, Nanti iya. bisa kita kembangkan ya. Iya, iya. Saya itu setelah lulus SMA tahun 90 kan dari kecil saya ngaji. Terus saya putus karena gini, waktu saya belajar hadis, terus saya kan mulai baca buku-buku mazhab ya, mazhab itu. Karena dia berbeda. Terus saya bilang, oh sudah, saya nggak mau ngaji udah. Karena gini, setiap orang berbeda. Berarti setiap tokoh pengikut berbeda tafsir. Itu pikiran saya. Terus saya bilang gini, sudah saya cari sendiri aja. Loh kok cari sendiri? Karena apa? Dia bukan saudara saya. Imam Ghazali, Imam Hanafi, saya bilang, bukan saudara saya. Nah itu. Nah akhirnya saya kan udah yang seperti itu nggak saya, karena banyak perbedaan. Sudah saya buang dan nggak mau. Terus berapa tahun ini saya lihat di YouTube ya, Gus Baha itu, dia bilang begitu. Apa itu? Nah, loh, ya nggak bisa, konsepnya itu kamu harus mengikuti orang-orang yang sudah diberi, orang yang beriman yang sudah beri, yang dia beri nikmat. Jadi Duh, makanya saya kok harus kembali lagi, saya bilang gitu. Nah, kita tinggal introspeksi diri. Kita sudah jadi tuan atau masih budak? Kita udah di kelas berapa? Di level apa? nah itu gimana? Kalau umpama yang ngalami kayak saya, setelah kita udah di dalam, Kalau sampai belum di tingkat keempat maupun ketiga. ya, mau Masih- semisal begini aja, saya belajar di tingkat anak, tapi saya sudah sadar waktu itu. Iya. Terus saya ke tingkat dewasa, gampangnya ketemu seorang profesor yang mengikuti saya, enggak usah, kamu harus ke tingkat
SD lagi. Hmm. Ini nggak bisa, saya nggak mau sudah. Itu bukan profesor itu. Ustadz masih guru biasa itu. Nah, Kalau dia profesor, pasti membimbing sampean ke tingkat profesor. nah, yang membuat dia profesor karena masyarakat muamalah Nah, ini iya. yang umum ini mengatakan dia Ya, seperti makanya itu, kita jangan sehingga ikut, saya makanya jangan ikut-ikutan. Kita selidiki. Makanya kalau ada banyak orang yang menyebut dirinya ulama, dia enggak menyebut dia ulama. iya, Karena yang disebut ulama, dia harus tahu Tuhan. Kalau dia hanya tahu namanya saja, bukan ulama. Ulama itu artinya tahu. Kalau tahu hanya namanya saja, berarti dia nggak tahu. Tahu itu artinya sudah berkenalan, sudah bertemu, berdialog, berbincang-bincang, itu namanya tahu. Ini tambah dalam. Kalau tuh ulama hanya hafalan saja, itu bukan ulama. Nah, terus kalau umpama yang di fase saya loh, kok saya harus kembali lagi, orang saya nggak mau. Tapi karena semua orang itu menakut-nakuti kan, semua orang ikut dia, Quraisy ikut dia, semua ikut dia. Terus nggak cocok dengan sih. Terus saya harus bagaimana yang saya ikuti? Apakah Habib Bahar yang orang yang nggak tai itu? Apakah Habib Rizik? Ya, Orang ya yang nggak saatnya sampai harus mengenal diri. Karena ajaran spiritual hanya kenalilah diri. Bahkan Tuhan lewat Quran pun juga mengajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dirimu. Bacalah dirimu. Kalau kita tahu akan ayat ini, bahwa sesungguhnya Quran pertama yang harus kita baca adalah diri kita. Diri kita adalah Quran yang sebenarnya. Nah ini makanya kan ada tiga Ini loh tafsir. Pak, Gus bahas, Gus ini dari kayak pariman gedang sekarang. Nah iya, nah kan kita kan berbicara ini kan untuk memperkuat argumentasi ya. Ketika kita melihat, mungkin pada saat kita sudah SD-nya ada, loh aku wis gak fase SD, sudah fase remaja, kan gitu, saya nggak mau untuk kok jari wong Jawa tembung jari kan ya. Ini kok Abdul Nabi Jana, kok saya yang masuk ini, kok berbeda, ngapain kok bisa beda? Kalau sampai belajar pada orang yang belum sampai, dia nggak punya keputusan apa-apa dan nggak punya arah apa-apa. Setiap orang hanya mengajarkan kebodohannya, keterbatasannya. Kalau sampai belajar pada orang, kemudian yang keluar hanya teori-teori saja, itu Boring ya. pakar itu namanya, bukan praktisi. Boring lah istilahnya. Oh, iya. Ya? Pakar, tau nggak? Pakar itu artinya kalau sampean ke terminal, ya, terus sampean kalau mau naik bis, sampean pasti ketemu sama pertama tuh sama yang teriak-teriak Solo. Nah ini para pakar ini. Dia mampu teriak-teriak Solo tapi nggak pernah ke Solo dia. Yang dulu sopirnya terus. Artinya dia hanya bisa berbicara ngoceng ngajak orang, tapi dia sendiri nggak pernah ke Solo. Nah, orang-orang semacam ini yang disebut para penceramah. Kerjanya yang ngoceh, ayo ke Solo. Dia sendiri belum pernah ke Solo. Tapi kalau supirnya nggak ngoceh dia, Pak mau ke Solo, dia langsung naik, nggak pakai, nggak pakai basa-basi lagi, nggak pakai teriak-teriak. Malah para penceramah atau para apa namanya yang teriak-teriak itu apa namanya? Kernet. Bukan Oh, kernet. apa sih? Udah anu apa? Calo. Nah, para calo ini Calo. mengganggu supir-supir, Oh iya, enggak gitu. mengganggu supir, mengganggu penumpang. Betul. Makanya para penceramah itu nggak jauh beda dengan calo-calo tuh. Calo-calo surga itu. Oh surga ini, aku ada jalan. Itu calo, padahal dia belum pernah ke surga. Ya masuk akal. Jangan dengarkan calo-calo. Makanya di situ kita harus kritis. Makanya mengenal diri sendiri itu adalah penting. Karena kenyataan yang paling nyata bagi kita adalah diri kita sendiri. Orang lain nggak nyata, sampai sekarang ada, nanti nggak nyata bagi saya. Ilusi. Sekarang datang, bentar lagi hilang. Tapi saya nyata terus, nggak pernah meninggalkan diri saya. Makanya Tuhan mengajarkan kita untuk kenal diri kita dulu.
Bahkan Tuhan mengatakan, kalau kamu kenal dirimu, maka kamu akan kenal aku. Man arofa nafsahu wa qad arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi logis. Nah, para ustaz gak pernah ngajari kayak gitu. Baca buku, baca ini ya. Kalau orang spiritual, kenalilah dirimu. Yang nyata gini aja gak kenal, bagaimana bisa kenal Tuhan? Diri sendiri aja gak kenal. Ini kenyataan yang paling nyata. Ini dunia kita sendiri. Iya. Jadi dunia ada di dalam diri kita. Ya, ini alam, kerajaan kita. Ya. Makanya tubuh kita, kalau kita merdeka, tubuh kita adalah kerajaan dan kita adalah raja. Ya. Tapi kalau kita menjadi budak, tubuh kita adalah penjara. Bahkan pikiran kita, penjara yang tidak nampak. Dia lebih kuat dari tubuh. Jadi untuk mengarah ke seperti konsep kebebasan ini akhirnya butuh Spiritual. Iya. butuh Ya. ini apa istilahnya? Dan kita kalau belajar tentang ini lewat filsafat itu juga keliru. Mereka hanya menggunakan pikiran, melulu penalaran. Sedangkan spiritualitas justru bagaimana kita menghancurkan pikiran, agar kita mengetahui kenyataan ini betul-betul sebagai kenyataan itu sendiri, bukan berdasarkan konsep-konsep yang direkayasa oleh pikiran. Textbook lah. Iya, textbook thinking. Selama ini textbook tinggi. Hah? Memang selama ini tadi. Iya. Ya, jadi ke anak-anak gitu. Ya, anak-anak. Pengetahuannya masih konseptual. Iya. Tapi kalau pengetahuan yang kedua itu para saintis itu fenomenal. Nah, orang-orang spiritual itu pengetahuannya baru substansial. Kalau dalam Islam, yang pertama disebut ilmu yakin, yang kedua disebut ainul yakin, yang ketiga disebut hakul yakin. Sudah aku yakin. Hakul yakin. Kalau dalam Kristen itu ada sabda pramana, ada agama pramana, dan ada umana pramana. Sama tiga macam pengetahuan. Orang-orang kalau masih di tingkat agama itu paling gampang bertengkar, paling gampang menuduh yang lain sesat dan menganggap dirinya paling benar. Itu betul. Ya kenyataan memang begitu. Iya. Dan yang nggak pernah bicara gitu, ya selalu apa yang diketahui oleh orang-orang tentang agamanya. Iya. Baru isme, tahu isme? Islam masih. Iya. Nah. Bukan Islam, baru Islamisme. Bukan Buddha, baru Buddhisme. Bukan Kristen, baru Kristianisme. Ya. Baru isme. Isme itu artinya pemahaman. Jadi ini semacam kayak ini kita seperti kayak membutuhkan hidayah mungkin. Ya sebetulnya yang disebut hidayah itu kalau kita mencarinya dan pasrah pada kenyataan. Ya akhirnya hidayah itu kita dari versi apa bisa muncul juga ya. Nah sekarang pertanyaannya gini ya, maksudnya setelah kematian kita ini nanti ya, tujuan kita ini nanti kemana? Akhirnya ada jawaban nggak ya? Ada. Ya, yang perlu kita ketahui bahwa yang namanya roh itu kekal. Ya. Sedangkan tubuh yang digunakan roh itu tidak kekal, terbatas. Oleh karena itu, demi kekekalan roh, maka roh membutuhkan tubuh yang terus-menerus baru. Lalu Sehingga yang disebut roh, yang disebut tubuh ini butuh kelahiran. Jadi yang mengalami kematian dan kelahiran adalah tubuh, bukan roh. Ruh selalu hidup. ya, Demi kekekalan ruh tadi, maka butuh yang namanya pembaharuan. Sama dengan aplikasi itu kan butuh pembaharuan. ya. Berarti kalau kita udah
roh itu tidak mau berjalan-jalan di bumi, ya kembali ke langit. Tidak. Yang Atau namanya kalau masih butuh di bumi, kita yang akan terus bereinkarnasi. yang namanya roh selalu butuh tubuh. Yang namanya isi selalu butuh kulit, dan itu gak bisa dipisahkan. Ini yang disebut sahadat. Sampai nggak bisa memisahkan sahadat antara kulit dan isi. Muhammad itu kulitnya, Tuhan itu isinya. Ya. Kalau kita tahu yang apa yang dimaksud bersahadat, yaitu kita meyakini dua hal yang menyatu. Tubuh dan ruh itu bukan dua hal, tapi satu. Muhammad dan Tuhan itu bukan dua, satu. Seperti Yesus dan Tuhan, satu. Nah, Manunggal. gampangnya gini. Manunggal. Kalau Disebut manunggal pun juga salah. Oh iya. gini ya, Karena perwujudan Tuhan adalah Yesus, Muhammad, Buddha, dan semua nabi-nabi. Oh. ada kebangkitan dan kematian. Ya. Berarti kalau umpama ini sebagai manusia langit, Tuhan Yesus kan naik udah. Yang dipercaya itu kan naik. Ya. Atau Islam Muhammad lah naik. Ya. Semua orang bisa naik, bukan hanya Yesus saja. Iya, karena Siapa semua pun. orang kan bisa naik. Iya. Tapi kan bagaimana naiknya? Ya, moksa gitu ya? Hah? Moksa gitu. Bukan. Enggak, Moksa nah, itu itu ya. putusnya itu kan Moksa itu artinya merdeka, Oh. tercerahkan. Iya. Nah, gini ya. Tapi orang-orang seringkali memahami moksa terjadi setelah kematian. Itu salah juga. Utuh kan masih ya? Iya, dalam moksa tidak akan dialami dalam kematian. Moksa itu dialami saat kehidupan. Iya, utuh. Tapi keyakinan orang Hindu, moksa itu hanya terjadi setelah kematian bagi orang-orang yang sudah mengalami kemerdekaan. Tidak, moksa hanya bisa dicapai pada saat hidup, bukan saat kematian. Seperti terjadi pada Nabi Elia dan sebagainya. Iya, semua yang disebut Nabi, Rasul, Buddha itu sudah mencapai tercerahkan. Dia sudah naik ke langit. Kata-kata langit itu bukan berarti langit ini, masuk ke dalam kenyataan, masuk ke dalam wilayah Tuhan. Dimensi lain lah gitu ya. Kata-kata dimensi lain juga dan Bukan. juga Tuhan itu nyata. Dan nggak bisa dijabarkan lah. Ya. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang terbatas. Oh gitu. Tapi bagi orang yang berpengalaman tahu. Bayangan saya itu gini ya. Kalau roh akhirnya dia bereinkarnasi, berarti kan dia berganti tubuh. Yang bereinkarnasi bukan ruh, tapi jiwa. Oh, jiwa. Oh gitu. Nah, Iya. sekarang coba yang jelasin itu. Kenapa? Karena yang melakukan karma itu bukan ruh, jiwa, pikiran kita. Oh beda dengan roh. Beda. Ruh itu kekal. Ruh itu hanya memfasilitasi. Kalau jiwa? Jiwa itu yang merasakan hidup ini, yang merasakan susah senang, Penderitaan. yang merasakan penderitaan. Nah, kalau dia masih berada pada fase jiwa, dia bereinkarnasi berarti ya. Maksudnya Yang disebut reinkarnasi ya seluruhnya, nggak bisa terpisah. oh gitu ya. Iya. Nah, maksud saya Tubuhnya bisa berubah-ubah, bisa jadi binatang, bisa jadi pohon, bisa jadi batu, bisa jadi perempuan, bisa jadi laki. kalau umpama dia enggak, konsepnya enggak reinkarnasi itu bagaimana? Ya nggak ada, yang terjadi memang reinkarnasi. Oh memang sebenarnya enggak ada itu ya. Apanya? Kayak konsep oh udah kita mati sudah selesai kita masuk surga atau neraka. Ada. Yang disebut surga neraka itu kalau sampean meninggal dunia kemudian hidup kembali, lahir dari keluarga kaya, nah, itu sampai masuk surga. Lahir dari keluarga kaya, ya kan? Nah itu masuk Ya, surga. kamu. Kalau sampai lahir dari ibu pelacur yang nggak tahu bapaknya di mana, dia dihina di mana, ini neraka. Oh iya. Jadi sekarang banyak orang-orang ateis yang yang menganggap Tuhan itu nggak ada karena dianggapnya Tuhan nggak adil. Kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa ada orang yang lahir cacat? Ada hubungannya dengan saintis lagi kan?
Ya karena reinkarnasi. Buah karmanya itu. Karena karmanya dia, sehingga dia lahir cacat. Keadilan Tuhan itu indah sekali, luar biasa. Tapi orang-orang picik bodoh menganggap Tuhan itu seperti tolol, yang tolol itu dirinya sendiri. Ini orang-orang ateis kadang-kadang merasa dirinya pintar, padahal bodoh luar biasa. Bodoh luar biasa, mereka belum tahu apa-apa tapi sudah mengatakan apa-apa. Menurut perspektif ilmu pengetahuan, bukan, itu menurut perspektifnya dia. Ilmu pengetahuan sama sekali tidak menyelidiki Tuhan. Tapi para saintis yang berusaha mengatakan Tuhan tidak ada berdasarkan ilmu pengetahuan, itu pendapatnya dia, bukan sains. Kalau dalam Hindu memang ada ajaran yang tidak percaya pada Tuhan. Tapi bukan artinya gini, Tuhan itu tidak ada di luar. Maksudnya gitu. Kita harus mampu mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada di luar, tapi Tuhan itu ada di dalam. Ketika dia mengingkari Tuhan yang ada di luar, berarti dia mengakui Tuhan itu ada di dalam. Itu ajaran Hindu di sana, bukan dalam artian dia mengingkari Tuhan. Karena bagi orang-orang spiritualitas, Tuhan itu memang ada di dalam, bukan di luar. Bahkan kita bisa menyebut Tuhan bukan di dalam atau di luar, dia meliputi segalanya. Tak bisa dibedakan di dalam atau di luar. Nah, yang kalau dengerin kata-katanya orang ateis, ya apa yang mereka katakan akan berpengaruh pada anak-anak cucu-cucu yang nantinya. Iya kan? Iya jelas. Apa salahnya kalau dia sekarang berusaha untuk meluruskannya? Bukan menyalahkan mereka, tapi cara berpikir mereka yang salah. Cara berpikir mereka yang rendah, pendek, dengan pengetahuan yang terbatas. Hanya percaya pada kemampuan mata melihat. Kalau mata nggak bisa melihat Tuhan, berarti Tuhan nggak ada menurut mereka. Itu kan kebodohan. Mengandalkan mata untuk membuktikan Tuhan ada atau tidak ada. Melihat uang saya di dalam saku aja nggak bisa lihat. Bagaimana melihat Tuhan? Bodohan. Ya, setuju bodoh mana itu? Bodoh itu. Kebodohan itu. Saya sendiri ya juga pengalaman, saya Islam. Ya. Tapi setelah di sini itunya sudah saya gini. Saya sendiri. Selama ini yang bicarakan itu ya dalam pribadi saya ya, masuk akal semua. Ada masuk akal. Ya. Selama ini memang kita sebagai Islam kayak Kristen itu semua memang seperti yang tadi konseptual. Dan dia nggak menyalahkan, memang itu kanak-kanak. Iya, kita nggak menyalahkan. Kesalahannya hanya kesalahannya mereka secara biologi sudah dewasa, tapi jawabannya selalu sama ya, jawabannya selalu sama. Iya. Jawaban akan selalu sama. Selalu sama. Seakan-akan sebuah doktrin seakan. Dia tidak menyalahkan agamanya, tapi pemahaman para penganutnya. Dengan spiritualis yang lainnya banyak menyalahkan agamanya, bahkan nabi-nabinya disalahkan. Mereka nggak tahu apa-apa. Akhirnya menjadi terkotak-kotak ini. Terkotak-kotak. Dibatasi oleh pikirannya sendiri, oleh kebodohannya sendiri. Bedrock lah akhirnya. Merasa egonya masing-masing. Iya. Kita melihat di ujung. Benar. Nah, yang melakukan kayak gini kan apa? Ya untuk mencerdaskan bangsa. Ya, kalau mereka punya kesadaran semacam ini, akhirnya menyadari nggak perlu kita bentrok, nggak perlu kita damai kalau gini ya, damai ya. Jadi sama seperti gini, ya. Ada dua orang, ada kelompok orang. Orang yang belum punya duit, ya. Katakan orang yang belum punya duit banyak, mungkin setiap hari yang dibicarakan duit, ya kan? Yang dibicarakan duit, di mana caranya cari duit dan di mana ada duit banyak, kan duit ya. Terus bicara tentang masalah duit, mungkin bertengkar tentang duit. Tapi bagi orang yang punya duit, dia tidak lagi berbicara tentang duit. Yang dia hanya berbicara sekarang enaknya makan di mana.
sekarang enaknya kemana? Iya. Maksudnya ya, kalau orang belum punya Tuhan, maka tiap hari yang dibicarakan Tuhan, ya kan? Bertengkar tentang Tuhan. Nah, kalau orang yang sudah punya Tuhan, maka tidak lagi bicara tentang Tuhan. Tenang. Bicaranya enaknya kita punya apa? Punya Tuhan, diapain ini? Gitu, ya kan? Kan sama seperti itu kan? Sama dengan orang punya duit, enaknya kita apain ini uang kita? Oh iya. Tinggal menikmati. Katakanlah menikmati Tuhan. Yang mau izin. Hah? Ayo. Oh, iya. Ya, udah minta. Iya, betul. Dikasih dulu di Jakarta. Tahu aja, enjoy. Ini nggak kuat duduk juga. Iya. Iya, ini sakit. Tahu aja, enjoy. Ini nggak kuat duduk juga. Iya. Iya, ini sakit ya. Nah, kurang yoga, kurang nata raga. Nggak pernah ya. Nah itu, kalau yang ngajarin nata raga. Iya ngajarin Nata olahraga raga. juga. Oh gitu. Iya. Jadi sini banyak nata raga, pernapasan, meditasi pun macam-macam tingkatannya. Mau menembus ke dimensi apa, mau ketemu siapa, ya udah. Bukan iklan bisa dibuktikan. Tapi harus bersih dari nafsu, kalau enggak akan jadi penghalang. Memang ada orang yang kadang-kadang sampai 2 tahun nggak bisa, tapi begitu bisa luar biasa. Karena belajar spiritual itu seperti menggali sumur. Menggali sumur. Ada orang yang menggali sumur 2 meter, baru 2 meter sudah ada air. Ya kan? Dan ada sampai 6 meter, 7 meter nggak keluar-keluar. Nah yang nggak keluar-keluar kadang-kadang putus asa, apa aku nggak bakat ya? Cara dia menggali kedalaman itu sudah perjalanan spiritual. Bahkan mungkin ada orang yang sampai menggali katakanlah sampai 10 meter belum dapat air. Itu lebih baik daripada yang 2 meter langsung dapat. Orang yang dapat 2 meter langsung sibuk dengan airnya ya, lupa untuk menggali lebih dalam lagi. Dan orang yang semacam ini sudah merasa spiritual. Karena pada yang air itu hanya hadiah. Keajaiban supranatural itu hanya hadiah. Jangan membuat kita berhenti.